Alhamdulillah wa kassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat Syarhu Kashfi Syubhat, yang dimana sebelumnya kita telah membahas bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, tapi tauhid tersebut tidak memasukkan mereka dalam Islam dan tidak memasukkan mereka dalam tauhid yang diseru oleh para rasul, karena itu bukanlah tauhid yang diseru oleh para rasul, yang dimaksud oleh para rasul. Ba'din tidak memasukkan mereka dalam tauhid yang diseru oleh para rasul. Dan mereka di sini kata penulis rahimahullah taala, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam. Kan sudah berlalu, mereka bersedekah, mereka berhaji, beribadah kepada Allah, tapi tidak mengesakannya. Tidak beribadah hanya kepada Allah saja, yaitu mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Itu letak kekeliruannya. Kemudian di sini kata pensyarah Allah Ta'ala, Ta'liqul 11, انظروا إلى تعليق 11 وهذا أمر ثان من شأن المشركين. Dan ini adalah perkara yang kedua dari keadaan orang-orang musyrik. Yang ternyata mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka mengakui Allah Maha menciptakan, Maha memberikan rezeki, Maha tauhid rububiyah, dan mereka juga beribadah kepada Allah. Sama kayak orang-orang yang ada di sekitar yang terjadi di zaman kita ini. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga ngapain? Beribadah kepada selain Allah, syirik. Jadi beribadah kepada Allah, hal itu saja nggak cukup. Karena yang terpenting adalah dia beribadah kepada Allah saja, itu baru penting. Kalau beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, nggak ada gunanya. Jadi ini perkara yang kedua. Jangan kita kira orang-orang musyrik di zaman Rasulullah tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Hadza amrun tsani min sya'nil musyrikin. Ini adalah perkara yang kedua dari keadaan orang-orang musyrik. Kama annahum ya'tarifuna bitauhidir rububiyyati fahum aidan ya'buduna Allah. Kama annahum, sebagaimana bahwasanya mereka ya'tarifuna bitauhidir rububiyyati, mereka mengakui tauhid rububiyah. Allah maha ini, Allah maha ini, Allah. Semua itu Allah lakukan sendiri.
nggak ada yang membantunya, nggak ada sekutu baginya dalam rububiyah. Fahum aidan ya'budunallaha, maka mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Karena sebagian orang mengira syirik itu adalah ketika seseorang beribadah hanya kepada patung saja. Bukan itu. Kalau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung, itu syirik juga. Fahum aidan ya'budunallaha. Jadi kalau orang dikatakan syirik, syirik antum ini nggak boleh, hati-hati bisa kekal dalam api neraka. Kok syirik? Kan saya juga beribadah kepada Allah. Saya beribadah, berdoa, berhaji dan seterusnya. Maka di sini orang-orang musyrik, mereka juga beribadah kepada Allah, fayad'unahu, maka mereka berdoa kepadanya. Wa yahujjuna ilal baiti, mereka berhaji. Haji mereka itu udah pada para pahaji itu, pahaji. Iya pahaji, udah pada pahaji itu. Ini mereka kalau dibilang mungkin di Indonesia udah orang-orang hebat, masya Allah pahaji. Masa iya jatuh kesyirikan? Kan dia udah haji ini sekian kali. Tapi iya, ketika dia beribadah kepada selain Allah syirik. Mau dia berhaji ribuan kali. Wa ya'tamirun, dan mereka umrah. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Wa ya'budunallaha bi anwa'in minal ibadati, dan mereka beribadah kepada Allah dengan jenis-jenis dari ibadah. Tapi apa? Lihat di sini poin pentingnya. Dan ini perlu kita buka mindset orang-orang di luar sana. Jadi yang penting itu bukan ibadah, tapi yang penting itu apakah ibadah itu dipersembahkan hanya untuk Allah, itu yang penting. Jadi jangan kita katakan yang penting dia sholat, kan dia udah haji, kan dia udah umroh, kan dia sodakonya banyak, masa syirik, masa kafir? Lihat di sini, lakinnahum yukhlitunaha bisyirki. Ya, mau yakhlitunaha, mau yukhlitunaha, mau yukhallitunaha, ya sama semua, mutaaddi itu. Ya, lakinnahum yakhlitunaha bisyirki, akan tapi mereka mencampur ibadah tersebut, kembali ke ibadah, mencampur ibadah tersebut dengan kesyirikan di situ. Bihaitsu ya'budunallaha wa ya'buduna ghairahu, yang dimana dia beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selainnya. Ini ketergelinciran mereka. Jadi jangan kita tertipu dengan ibadahnya seseorang kepada Allah, taat beragamanya dia, hajinya yang beribu kali, umrohnya yang beribu kali, yang sodakonya 1 miliar. Jangan kita ketipu di situ, karena yang terpenting bukan itu. Yang terpenting apakah dia beribadah hanya kepada Allah saja. Nih buktinya, orang-orang musyrik itu mereka udah pada haji, pak haji semua itu mereka. Mereka sodakoh, mereka juga beribadah kepada Allah siang dan malam, tapi mereka syirik, kekal dalam api neraka dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman kita itu orang-orang yang dia nyebur, nyemplung, nyusruk di kuburan-kuburan, ya mungkin termasuk orang-orang yang diperangi. Mungkin namanya ya orang musyrik kaum Quraisy ya kalau dulu tuh. Kan begitu. Ya'budunallaha wa ya'buduna ghairah. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Juga syiriknya lagi sama lagi. Apa syirik orang-orang kaum Quraisy di zaman Rasulullah? Gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi mereka itu beribadah kepada orang soleh. Mereka nggak meyakini orang soleh menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Tujuan mereka itu agar nanti orang soleh mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Coba antum tanya itu orang-orang yang sekarang pemuja kubur, coba tanya, ngapain kamu melakukan ini? Ya nanti biar orang soleh ini dia mendekatkan diri kita kepada Allah, kan kita pelaku maksiat kan.
Ya biar nanti orang soleh itu memberikan syafaat kita di sisi Allah. Sama persis. Ya'buduna Allah wa ya'buduna ghairah. Wa hadza la yanfa'uhum syai'an. Dan ini tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Ada itu manfaat. Mau dia sedekah 1 miliar, 1 triliun, umroh berjuta-juta kali. Lianna syirka yubtilu ibadatahum. Karena bahwasanya kesyirikan membatalkan ibadah-ibadah mereka. Dan ingat, bukan ibadah itu saja, semua ibadah hancur. La yahbatanna amaluk, kata Allah. Lain asyrakta, wahai Nabi Muhammad, jikalau engkau melakukan kesyirikan, lihat nih, Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, Allah ancam akan hancur, benar-benar hancur amalan. Dan para nabi sebelumnya juga diancam oleh Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka nih para nabi mensyirikkan Allah, maka akan hancur semuanya apa yang mereka lakukan. Itu para nabi. Maka apalah kita? Maka jangan merasa kita, "Oh, kan saya udah. Syirik udah enggak ada gunanya. Batal semua ibadah-ibadah. Fal ibadatu la tanfa'u illa ma'al ikhlasi. Maka ibadah enggak bermanfaat kecuali bersamaan dengan ikhlas. Dan yang kedua apa? Mutaba'ah. Karena nanti nih hajinya orang-orang musyrik agak lain dia. Hajinya orang-orang musyrik agak lain. Ngapain hajinya tahu? Ada yang ngapain Anas? Telanjang ahsan. Mereka berhaji tapi telanjang haji. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ibadah hanya kepada Allah, jangan kalian syirikan. Wa qala subhana, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal-amal saleh dan hendaknya dia tidak mensyirikkan dalam beribadah kepada Rabb-Nya kepada seorang pun. Maka pada ayat ini terdapat 2 syarat ibadah. Apa syarat yang pertama? Ikhlas di mana? Di mana? Dari ayat tersebut yang mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini ikhlas. Jangan, hendaknya dia tidak mensyirikkan dalam beribadah kepada Rabb-Nya seorang pun. Dan yang syarat kedua apa? Mutaba'ah. Di mana nih? Falya'mal 'amalan shalihan. Itu dia mutaba'ah. Maka hendaknya dia beramal amal saleh. Kenapa? Karena amal yang saleh hanyalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau selain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia bukan soleh, tapi amalan sesat, amalan yang membuat seseorang semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat yang kedua mutaba'ah, yaitu pada firman-Nya falyamal amalan salihan. Kemudian kata pensyarah, maqtasara ala qawlihi falyamal amalan salihan. Allah tidak mencukupi atas perkataannya hendaknya dia beramal-amal soleh. Allah tidak mengatakan itu saja, tapi Allah lanjutkan, jangan dia mensyirikkan dalam beribadah kepada Rabb-Nya seorang pun. Tauhid syirik, bala busyirka, akan tapi harus wajib dia menjauhi syirik. فَإِذَا كَانَ لَمْ يَتَجَنَّبِ الشِّرْكَ وَلَوْ كَانَ يَعْمَلُ أَعْمَالًا كَثِيرَةً فَإِنَّهَا تُبْطِلُ وَلَا تَنْفَعُ. فَإِذَا كَانَ لَمْ يَتَجَنَّبِ الشِّرْكَ, maka apabila dia tidak menjauhi kesyirikan, walaupun dia beramal dengan amalan yang banyak, فَإِنَّهَا تُبْطِلُ, maka sesungguhnya, atau di situ bukan tubtilu,
Yang benar tabtulu. Jadi lazim dia. Yaitu ibadahnya batal. Ibadahnya batal. Fa innaha tabtul. Maka sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut batal. Kalau tubtilu membatalkan. Wala tanfa'u, dan tidak memberikan manfaat. Fal musyrikuna kana indahum ibadatun lillahi azza wa jalla wa hiya min baqaya dini Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Fal musyrikun, maka orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dahulu, indahum ibadatun lillah, mereka memiliki peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia min baqaya dini Ibrahim, dan dia termasuk sisa-sisa dari agama Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakanu fil bidayati ala dini Ibrahim, maka dahulu mereka di awal-awal, pada awal-awal di atas agama Ibrahim. Walakin nih lama jaa togut nih, udah kita bahas tuh, dibantu lagi sama syaitan, dikasih tahu mana letak patung-patung yang dulu tertimbun bekas dari peninggalan kaumnya Nabi Nuh. Walakin lama jaa Amru ibnu Luhayyin al-Khuzai. Lalu kita terjemahin dulu aja biar antum nggak bolak-balik. Akan tapi ketika datang Amr bin Luhai al-Khuzai ini, ghayyara, mengubah. Nah, ghayyara dinahum, dia mengubah agama mereka, mengubah agama kaum Arab pada saat itu. Wa adkhala fihi syirka, dan dia memasukkan di dalamnya kesyirikan. Dahulu di atas agama Ibrahim, tapi ini datang. Lakin baqiyat baqaya min dini Ibrahim indahum. Akan tapi masih tersisa sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan, bisa menerjemahkan masih tersisa peninggalan-peninggalan, biar lebih keren kan, peninggalan-peninggalan dari agama Ibrahim di sisi mereka. Wahum musyrikun, dan mereka mensyirikan Allah. Karena ini Amr bin Luhai, fahum yad'una Allah khususan idza waqa'u fi syiddati. Udah kita bahas nih di qaidul arba. Fa innahum yukhlisuna ad-du'a lillahi azza wa jalla wa yatrukuna du'a al-asnami li'annaha la tanfa'u fi hadzal mawqifi wa la tunjiduhum fi waqti syiddati 'alaihim. Ya, kita udah lalu ya, bahwasanya kesyirikan di zaman kita tuh malahan lebih ngeri daripada kesyirikan di orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah. Kalau di zaman kita, di waktu lapang dia syirik, di waktu sulit makin syirik, gitu kan? Waktu lapang dia pergi ke dukun, dia kasih 1 juta. Ya, ini saya pengen buka usaha ini, pengen nambah aset. Ketika mau bangkrut, dia lebih syirik lagi, mungkin sampai ngutang untuk ngasih ke dukun 10 juta. Tapi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu dia syiriknya ketika di waktu lapang, waktu tenang, waktu nyaman, tentram, nggak ada apa-apa, nggak ada beban, syirik deh. Tapi ketika waktu sulit, udah mau mati, udah mau hancur, udah mau binasa, ngapain deh? Ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Ini dia. Wahum musyrikun fahum yad'una Allah khususan. Maka mereka nih orang-orang musyrik berdoa kepada Allah secara khusus, ikhlas hanya kepada Allah. Kapan? Idza waqa'u fi syiddati, apabila mereka jatuh dalam masa sulit, masa genting, syiddah masa gawat. Itu sulit, genting, gawat.
darurat. Fa innahum yukhlisuna ad-du'a lillahi, maka sesungguhnya mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Azza wa Jalla ketika di masa sulit. Wa yatrukuna du'a al-asnami, dan mereka meninggalkan doa kepada patung. Dia tahu li'annaha la tanfa'uni fi hadzal mauqif, karena bahwa saya patung-patung itu enggak dapat memberikan manfaat di momen ini nih. Dia tahu kalau nggak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah nih, karena masa genting. Patung tuh waduh nggak bakalan bisa lah dia. Gerak aja nggak bisa, gimana mau nolong saya gitu kan. Dia tahu ketika itu. Wala tunjiduhum fi waqti syiddati alaihim, dan patung-patung itu la tunjiduhum, ya tunjid fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke asnam. Patung-patung itu tidak bisa menolong mereka di waktu genting. Tahu mereka. Oleh karena itu mereka berdoa kepada Allah ketika itu. Tapi ajibnya di zaman kita malah lebih dahsyat syiriknya. Faqala subhanahu wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Wa idza massakumud durru, apabila menimpa kalian kemudorotan fil bahr, di lautan. Di ayat yang lain dijelaskan yaitu kalau ada ombak yang tingginya seperti gunung-gunung. Ngeri itu. Ada ombak badai, wah mau mati nih. Dolla hilang, dolla tuh hilang. Man patung-patung, man di situ maksudnya apa? Patung-patung hilang tuh, patung-patung yang kalian doa kecuali hanya kepadanya. Jadi hilang tuh patung-patung yang kalian doa kecuali hanya kepada Allah. Kalian berdoa hanya kepada Allah ketika itu. Ya tadi itu, karena mereka tahu hanya Allah yang dapat menolong mereka, hanya Allah yang dapat melepaskan mereka dari kesulitan ini. Tapi apa, falamma najjakum, maka ketika dia Allah, najja fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Maka ketika dia Allah menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling, syirik lagi. Wa kanal insanu kafura, dan manusia banyak melakukan pengingkaran. Ini dia. Wa qala ta'ala wa idza ghasyahum mawj كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم, apabila menimpa mereka mauj, ombak-ombak, kadzulal, seperti gunung-gunung. Ya tadi anak sampaikan, ombak seperti gunung, mau mati nih. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas hanya kepadanya. Falamma najjahum, namun ketika dia Allah menyelamatkan mereka ilal bar, ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian dari mereka ada yang pertengahan. Ada yang dia tetap beribadah hanya kepada Allah, sadar oh iya ya, ternyata yang hanya dapat menolong cuma Allah. Ya udahlah, ketika lapang kenapa saya enggak beribadah hanya kepada Allah saja. Muqtasid, sebagian mereka ada yang lurus. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kita kecuali kullu khattarin kafur, setiap yang berkhianat dan mengingkari. Oke, di sini kata pensyarah hafizallahu taala, fal ibadatu idza khalataha syirkun takunu batilatan. Kaidah besar itu. Hafal mati. Enggak lupa-lupa ya, antum kayak Al-Fatihah murojaah Al-Fatihah enggak, karena udah hafal mati. Ini hafal mati harus, karena antum diciptakan untuk ibadah. Fal ibadatu idza khalaqaha syirkun, maka ibadah apabila dicampuri oleh kesyirikan takunu batilatan, ibadahnya batil, sia-sia, enggak guna. Bukan hanya enggak guna, hancur semuanya amalan yang udah dia lakukan. Bukan hanya itu, kalau dia mati di atas itu kekal dalam api neraka, enggak akan diampuni dosanya oleh Allah. Lihat di sini kata pensyarah.
Falladzina yadda'una al-islama. Al-ana, di zaman kita sekarang ini. Ini belum dibaca kan ya? Antum perhatikan harakatnya. Ana baca dulu. Wa yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna. Tuh, ibadah. Walakinnahum yad'una al-Husaina wal Badawiyya wa Abdul Qadiri al-Jilaniyya atau al-Jailaniyya, yaitu ada Jilani, Jailani. Haula'i mithlu al-musyrikin al-awwalina. Kita terjemahin dulu, jelaskan. Falladina yadda'un al-islama, maka orang-orang yang yadda'un, mengaku-ngaku beragama Islam. Al-ana, hari ini. Islam ya KTP, ketika ditanya agamanya apa, Islam. Tapi memang mengerikannya sekarang itu banyak yang dia mungkin kelihatan dari luar bukan orang Islam, kayak orang non-Islam. Perempuan dia pakai seperti ini, telanjang. Tapi ditanya agamanya apa, Islam. Wa yusallun, dia sholat. Yasumun, dia puasa. Yahujjun, dia berhaji. Lakinnahum yada'una al-Husaina, akan tapi mereka berdoa kepada Husain. Wal Badawiyah, Badawi ini banyak di kalangan orang-orang sufi. Anda mungkin pernah dengar kalau orang-orang doa, mimpin doa itu jamaah dari kalangan orang-orang NU sufi di desa-desa. Khususon ila Abdul Qadir Jailani, terus lagi nanti Al-Fatihah. Nah, banyak begitu modelan. Itu tawassul tuh. Berdoa kepada Abdul Qadir Jailani itu. Haulai mithlu musyrikin al-awwalin, kata pensyarah. Mereka ini seperti orang-orang musyrik terdahulu, sama persis. Enggak ada bedanya. Fal musyrikuna yata'abbaduna Allah azza wa jalla, walakinnahum yad'una al-Lata wal-Uzza wa Manata ats-tsalitsatil ukhra wa Manata ats-tsalitsatal ukhra. Maka orang-orang musyrik dahulu yata'abbaduna Allah, dia yata'abbaduna lillah, afwan. Di situ lillah. Mereka beribadah untuk Allah juga. Mereka berhaji ini. Walakinnahum yad'una Lat, akan tapi mereka berdoa kepada Lat, Uzza, Manah, ketiga yang lainnya, sama seperti kalian. Kalian beribadah Husain, Badawi, Abdul Qadir Jailani. Wala yaquluna inna hadhihi arbabun. Dan mereka tidak mengatakan sesungguhnya ini adalah Tuhan-Tuhan, enggak. Ya, kita udah sering ulang-ulang. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka beribadah kepada Lat, Uzza, Manah. Mereka enggak meyakini kalau ini itu Tuhan, enggak. Siapa yang mereka yakini Tuhan? Allah. Wala yaquluna inna hadhi arbabun. Mereka tidak mengatakan sesungguhnya ini Tuhan-Tuhan, enggak. Bal yaquluna hadhihi tuqarribuna ilallahi zulfa. Sama persis. Udah, sama persis. Enggak 11 12 gitu ya. Nuridu minha az-zulfa indallahi wa taqarruba ilallahi. Ya. Mereka enggak menganggap kalau ini itu Tuhan. Bal yaqulun, akan tapi mereka mengatakan hadhihi tuqarribuna ilallahi zulfa. Ini tuh mendekatkan diri kita kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kita beribadah kepada Lat, Uzza, Manah biar ini nanti patung mendekatkan diri kita kepada Allah. Lihat tuh, tujuannya baik. Orang-orang enggak belajar agama, wih, bagus nih gitu. Nuridu minha az-zulfa indallahi. Kita mau darinya sedekat-dekatnya di sisi Allah. Wa taqarruba ilallahi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Fahiya wasaitu wa syufa'a'u
bainana wa bainallahi, maka ini itu Lat Uzza mana wasaid, perantara-perantara, syufa'a, pemberi-pemberi syafaat antara kita dan antara Allah. Lihat, sama persis. Bedanya cuman ini dulu mereka Lat Uzza mana, tapi ini sekarang ini Hasan, Husain, Abdul Qadir, Badawi. Beda nama doang. Wa haula yaquluna al-Hasana wal Husaina wa Abdul Qadiri wal Badawiyya innama hum syufa'a'u lana 'indallahi wala yaqulun innahum yakhluquna wa yarzuquna wa yatasarrafuna fi syai'in minal umuri wa innama hadha lillahi azza wa jalla innama haula'i wasaitu wa syufa'a'u wa yaqulu ba'dun nasi haula'i muslimun. Lihat di sini disampaikan di sini oleh pensyarah kebobrokan, kedongoan, kebodohan. Yaqulu ba'dun nas haula'i muslimun. Fanaqul limadha la yakunu kuffaru Quraisyin muslimin aidon. Subhanallah. Indah sekali itu berkata pensyarah. Lihat di sini. Wa haula'i, dan mereka ini di zaman kita yaqulun al-Hasan wal Husain. Hasan, Husain, ya mendekatkan diri kepada Allah tujuannya tuh. Abdul Qadir, Badawi. Sama gak kayak orang-orang musyrik zaman Rasulullah? Sama. Beda nama doang. Orang musyrik zaman Rasulullah Uzza mana ini, tapi Hasan, Husain, Abdul Qadir, Badawi. Mungkin sekarang tambah banyak lagi namanya. Habib ini, Habib ini, Habib ini, Habib ini. Innama hum syufa'a'u lana 'indallahi. Sesungguhnya mereka hanyalah pemberi-pemberi syafaat untuk kita di sisi Allah. Wala yaqulun, dan mereka enggak mengatakan innahum yakhluqun. Sesungguhnya ini yang kita ibadahi ini, innahum, mereka ini Hasan, Husain, Abdul Qadir, Badawi, mereka enggak menciptakan. La yaqulun, mereka tidak mengatakan sungguhnya mereka menciptakan, enggak. Memberikan rezeki, yatasarrafuna fi syai'in minal umur, mengatur pada sesuatu dari urusan-urusan, mereka enggak mengatakan itu. Wa inna ma hadza lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya ini hanyalah milik Allah. Lalu kenapa kalian beribadah kepada Hasan, Husain, Abdul Qadir, Badawi? Inna ma haula'i wasaitu wa syufa'ai. Sama persis. Sesungguhnya mereka ini hanyalah perantara, pemberi syafaat. Nah. Tapi lihat di sini, wa yaqulu ba'dun nas, sebagai manusia berkata, haula'i muslimun. Mereka ini orang-orang muslim masih. Orang-orang yang sering ke kuburan, orang-orang yang nyungsep ke kuburan, doa mintanya kepada wali, doa mintanya kepada Hasan, Husain, Abdul Qadir, Badawi. Haulai muslimun. Sebagai manusia mereka mengatakan ini dia masih muslim. Lihat kata Syekh indah juga. Fanaqul, maka kita katakan, limadza la yakunu kuffaru Quraisyin muslimin aidan. Nah, gitu kan. Lalu kenapa tidak menjadi orang-orang kufar Quraisy orang-orang muslim juga? Gitu kan? Kan sama persis perbuatannya. Kalian mengatakan ini yang di zaman kita dia muslim. Lalu kenapa orang-orang kufar Quraisy nggak dikatakan muslim juga? Harusnya ya muslim juga dong. Kan kata kalian ini orang-orang di sekitar kalian melakukan hal ini muslim. Ya seharusnya orang-orang kufar Quraisy muslim juga. Berarti Rasulullah salah dong. Jadi yang benar antum apa Rasulullah kan gitu. Kita lanjut lagi. Tanggung ya. Wa hadzal qailu laisa indahu fahmun litauhid. Wala basiratun li'annahu ma fahima tauhid. Hadzal qailu, orang yang mengucapkan ini, yang dia mengatakan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, meminta, memohon yang tujuannya mungkin untuk mendekatkan diri dan seterusnya. Kata mereka masih muslim. Hadzal qail laisa indahu fahmun litauhid. Orang yang mengucapkan ini dia enggak memiliki pemahaman terhadap tauhid, enggak paham dia itu tauhid. Wala basiratun, dan juga tidak memiliki keilmuan yang mendalam, penglihatan yang tajam, itu basirah. Li'annahu ma fahimat tauhid, karena bahwasanya dia tidak memahami tauhid. Kemudian apa kata Syekh? Perhatikan ini agak cepat, ana minta fokus. Wal wajibu 'alal insani ay ya'rifa hadzal amra.
Li'annahu muhimmun jiddan wa hadhihi hiya tsaqafatu sahihatu. Wal wajibu 'alal insani, wajib atas manusia ay ya'rifa hadzal amra, dia mengetahui perkara ini. Dia ketahui itu. Li'annahu muhimmun jiddan, karena bahwasanya ini penting sekali. Jadi kalau ditanya, ini orang-orang musyrik di zaman Rasulullah beribadah kepada selain Allah, Lat, Uzza, Manah, tapi mereka meyakini Allah yang menciptakan, bukan nih patung-patung. Apa tujuannya? Ya mungkin agar mendekatkan diri mereka di sisi Allah. Mereka musyrik gak? Musyrik. Lalu orang-orang yang di kuburan sekarang musyrik gak? Musyrik. Kalau ragu, hati-hati. Apalagi kalau mengatakan muslim, lalu kenapa orang kafir Quraisy nggak muslim aja? Berarti Rasulullah salah dong, bunuh orang muslim jadinya tuh. Sesama muslim dong, jadi bunuh-bunuhan. Oke. Ya wajib mengetahui perkara ini, karena bahwasanya hal itu muhimun jiddan, penting sekali. Wa hadhihi tsaqafatu sahihatu, dan ini adalah pengetahuan yang benar. Seperti ini nih, pengetahuan yang benar. Laisatis tsaqafatu an ta'rifa ahwalal alami. Perhatikan harakatnya. Wal hukumati was siyasati. Hadhihi tsaqafatun la tanfa'u wa la tadurru. Laisatis tsaqafatu, bukanlah pengetahuan yang dimana engkau mengetahui keadaan-keadaan alam. Itu bukan pengetahuan. Hukum-hukum, siasat, politik-politik itu bukan pengetahuan. Oke lah, hadhihi tsaqafah, ini pengetahuan, tapi la tanfa'u wa la tadurru, tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Apalagi kalau dia tahu itu tapi nggak tahu tentang agama, wah, nggak tahu tentang Allah. As-tsaqafatul lati tanfa'u hiya ma'rifatut tauhidi as-sahihi. Oleh karena itu nih, tauhid harus diajarin dari TK. Dari masih kecil, ketika dia baru belajar pertama kali ngomong. Wa ma'rifatu ma yudadduhu minasyirki au yungkisuhu minal bid'ah wal muhdatsati. As-tsaqafatu allati tanfa'u, pengetahuan yang dapat memberikan manfaat, mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, sama tuh. Hiya ma'rifatut tauhidis sahih, dia adalah pengetahuan tauhid yang benar. Wa ma'rifatu ma yudadduhu minasyirki, dan mengetahui apa lawannya dari syirik. Au yungkisuhu, atau mengurangi tauhid. Apa itu yang mengurangi tauhid? Minal bid'ah wal muhdatsat, kebid'ahan dan hal-hal yang baru ini mengurangi tauhid. Hadhihi hiya tsaqafatus shahihatu, ini dia pengetahuan yang benar. Wa hadha huwal matlubu minal muslimi wa min talibil ilmi ay ya'rifat tauhida wa ayyad'u ilaihi, hadza huwal matlubu. Ya perhatikan ya, minta fokus karena agak cepat. Ini dia pengetahuan yang benar. Hadza huwal matlubu minal muslim, ini dia yang dituntut ini dia yang dituntut dari seorang muslim. Harus dia tahu ini nih, dituntut. Wa min talibil ilmi ay ya'rifat tauhida, dan dari penuntut ilmu dia mengetahui tauhid. Wa ayyad'u ilaihi, dan menyeru kepada tauhid. Hadza huwal matlubu, ini dia yang dituntut. Kemudian lihat apa kata Syekh. Madza yanfa'u al-ilmul katsiru min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin. Madza yanfa'u al-ilmul katsiru min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin. Apa manfaatnya ilmu yang banyak tapi min ghairi tahqiq, tanpa pengamal sahibahu. Yufidu fa'ila dhamir mustatir taqdiriyah huwa, kembali ke ilmu tadi. La yufidu sahibahu syai'an. Syai'an maf'ul mutlaq. Tidak memberikan
manfaidah kepada pelakunya sedikit pun. Idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatin lillahi wa ma'rifatin lil haqqi minal batili fa innahu la yanfa'u sahibahu. Lihat, idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin, apabila tidak dibangun di atas tahqiq, pengamalan. Dia tidak memperhatikan agama, yang enggak tahu tauhid tapi malahan mendalami hal-hal yang seperti itu. Enggak ada